Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik semua ya. Ya. Senang sekali rasanya Kak Viena dan Kak Evelyn hari ini berjumpa dengan adik-adik juga bersama dengan Inang Pendeta. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini Kak Evelyn, Ya. kita mau lipat tangan dulu ya. Tutup matanya, kita mau saat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk semuanya adik bangun berdiri. Lagu kedua, kita mau bernyanyi lagu dari buku NDI 547 dengan judul lagu Loas Ro Tuau Dakdana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, pengajaran firman-Mu kiranya memperteguh iman kita setia dan berserah kepadamu. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Holland Dak Danak Namet Metau. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu hukum yang ke-8. Dikatakan, jangan engkau mencuri. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-8, 1, 2 ya. Jangan engkau mencuri. Kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, lagunya untuk kali ini kita mau nyanyi lagu Do Re Mi. Sambil berdiri ya. Kita akan memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 2. Itu epistel yang nantinya akan menjadi ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yuk kita sama-sama membaca Mazmur 119 ayat 2 sama-sama yuk di rumah 1, 2 ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya, kita akan pengakuan rasuli, tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Roma tu Yesus. Semua adik-adik berdiri ya. Ai di palua ton
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, untuk warta sekolah minggu hari ini, ibadah kita masih di rumah ya, karena kita masih stay at home. Tapi kita harus tetap bersuka cita di minggu 21 setelah Trinitatis, yang topiknya minggu ini adalah bahagia hidup menurut firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti akan mengalami hidup yang berbahagia bila selalu dengar-dengaran firman dan melakukan perintah Tuhan. Ya, betul adik-adik. Kakak kembali mengingatkan ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, mungkin tambahannya Kak Evelyn ya, karena kita sudah mau menjelang bulan Desember, berarti artinya apa Kak? Kita mau Natal. Kita mau Natal. Nah, adik-adik, setelah ini akan ada pengumuman mengenai detail Natal kita. Tolong diperhatikan ya. Bilang ke mama, papanya mengenai dress code-nya, kemudian lagunya, kemudian liturginya, betul Kak. Nanti di setiap grup kelas, kakak-kakak kelasnya akan share. Jadi adik-adik harus persiapkan diri. Betul, ya. Harus persiapkan dengan bagus ya. Ya, karena Natalnya itu akan dilakukan secara virtual Kak. Betul. Karena kan kita masih dalam situasi pandemi corona. Tapi bukan karena virtual jadinya sedih ya Kak, enggak ya. Tetap sukacita karena kita melakukan ini bersama-sama memuji Tuhan. Betul. Ya, nanti setelah ini akan ada pengumumannya, slide-nya. Tolong dicatat, ambil bukunya, ambil kertasnya, dan ditulis. Ya, begitu warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu mendengar dengan baik, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan-Mu dalam Kristus Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Baik, Inang akan membaca firman Tuhan buat minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah isinya.
Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, ada 2 kali di sini diangkat kata berbahagia. Pertanyaannya adalah, berbahagia itu apa sih? Tertawa. Itu berbahagia. Oke. Tersenyum. Itu berbahagia. It's okay. Apalagi ya? Hati senang. Itu berbahagia. Wajah ceria. Sumringah. Itu berbahagia. Punya uang banyak? Bahagia gak, Kak? Bahagia dong. Kalau kita dikenal orang yang pintar, lalu kita selalu juara, kita berbahagia enggak? So pasti bahagia. Kalau kita anak orang kaya, berbahagia enggak? Pasti dong bahagia. Atau kita dikenal orang yang ganteng, orang yang cantik, apakah kita berbahagia? Bahagia. Tapi adik-adik sekolah minggu, bahagia yang seperti itu mah bahagia yang gak penting-penting amat. Karena firman Tuhan mengatakan bahagia itu ternyata bukan hanya sekedar tertawa, bukan hanya sekedar tersenyum, bukan hanya sekedar menyatakan hati yang senang, wajah yang ceria karena dia punya uang banyak, hartanya banyak, dia orang yang pintar, selalu juara, dia ganteng, dia cantik, dia anak orang kaya, punya mobil mewah dan sebagainya. Bahagia itu tidak seperti itu kalau berangkat dari firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahagia itu adalah yang pertama, kalau kita sebagai anak Tuhan adalah anak yang hidupnya tidak bercela. Itulah yang disebut berbahagia. Atau yang kedua, kalau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita itu ikut aturan Tuhan melalui perintah mama dan papa. Itu yang disebut berbahagia. Yang ketiga, kita akan disebut berbahagia seperti firman Tuhan di sini kalau kita dikenal sebagai anak yang jujur. Itu disebut berbahagia. Prinsipnya orang yang berbahagia, anak Tuhan yang berbahagia adalah anak yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu mendengar firman Tuhan, yang hidupnya di dalam rel dan relnya itu adalah firman Tuhan. Jadi jelas anak-anak yang tidak berbahagia itu berarti anak-anak yang bagaimana? Anak yang nakal. Siapa di sini anak sekolah minggu yang selama ini dikenal sebagai anak yang nakal? Anak yang nakal itu kategorinya bisa anak yang malas. Segalanya malas. Diminta orang tua bantu, malas disuruh belajar, malas ngerjain tugas, malas apalagi baca firman, baca Alkitab, malas. Dia nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau beribadah di sekolah minggu melalui online.
Kalaupun dengar firman misalnya gini-gini ya, badannya gini-gini lah, malas, disuruh bernyanyi gak semangat misalnya. Itu kan jelas bukan orang yang berbahagia, bukan anak yang berbahagia. Anak yang tidak berbahagia, anak yang selalu melawan dengan orang tuanya, itu pasti. Bayangkan dulu seorang anak melawan orang tuanya, pasti mukanya itu kan, apa sih mah? Apa sih mah? Bahagia enggak? Dari wajah aja enggak berbahagia. Dari ucapan perkataan enggak berbahagia. Dari sikap enggak berbahagia. Karena apa? Karena dia seorang anak yang pelawan orang tua. Anak yang tidak berbahagia sudah pasti anak yang pembohong. Sering berbohong. Dan pastinya anak yang tidak berbahagia adalah anak yang tidak mau dengar nasihat daripada orang tua. Maka dia akan menjadi anak yang bagaimana? Anak yang memalukan. Karena di sini dikatakan bahwa kalau anak yang berbahagia, orang yang berbahagia dia nggak akan malu, nggak akan dipermalukan. Tapi kalau anak yang tidak berbahagia dia memalukan. Kenapa memalukan? Berantem kerjaannya, di rumah berantem. Didengar tetangga itu suaranya anaknya siapa sih itu kuat banget sih. Iya maki-maki lagi berantem kerjanya. Itu siapa sih bikin nangis adiknya terus. Itu siapa sih mamanya papanya manggil harus teriak-teriak kedengaran sama tetangga. Itu memalukan. Itu sama artinya anak yang tidak berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengingatkan di sini, hiduplah turut dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan melalui perkataan orang tua dan disitulah kau akan berbahagia. Karena ingat patik palimahon, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu sama artinya dengar apa kata ayahmu, dengar apa kata ibumu, dengar apa kata orang tua, dengar nasihat, dengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Maka kau akan berbahagia sepanjang hidupmu. Kau akan dikenal menjadi anak yang sukses di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan sesama. Jadi jangan puas berbahagia hanya karena selalu tertawa, selalu tersenyum, hati senang karena segalanya tercukupi, tapi biarlah kita berbahagia. Bukan karena hal-hal yang seperti itu yang sifatnya sementara, tapi berbahagia karena apa? Karena kita hidup menurut hukum Tuhan, Taurat Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Nah, PR dari Inang Pendeta buat anak-anak sekolah minggu, buat papa dan mamanya juga. PR-nya adalah, tugasnya adalah nanti dikirim ya melalui kakak guru sekolah minggunya, lalu nanti kita akan lihat siapa yang mengerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. PR-nya apa? PR-nya adalah direkam nanti, yaitu membaca indah keluarga. Membaca indah keluarga yaitu membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dengan indah bersama keluarga. Yang dibaca yang mana? Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Contohnya seperti ini, metode membacanya ada banyak ya. Inang kasih contoh. Misalnya kalau kita buka Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, kan ada kalimat yang di luar, ada kalimat yang masuk ke dalam. Misalnya nih, contoh satu, papa dan mama membaca yang keluar. Lalu anak sekolah minggunya membaca yang kalimatnya masuk menjorok ke dalam. Misalnya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Terus anaknya nyambung, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, lalu papa mamanya lagi, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya. Lalu anaknya bilang, yang mencari dia dengan segenap hati. Itu contoh. Bisa juga responsoria keluarga bersama. Prinsipnya ini tugas. Tugasnya adalah membaca firman Tuhan dengan indah bersama keluarga dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Jadilah anak Tuhan yang berbahagia, yang hidupnya selalu menurut firman Tuhan, perintah Tuhan, dan hukum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan, mengajar anak-anak-Mu, juga papa dan mama mereka, untuk menjadi orang yang berbahagia. Karena
hidup di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan itu memahami, berbahagia, yaitu hidup menurut perintah Tuhan. Hidup yang selalu rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Hidup mengikuti aturan yang daripada Tuhan. Biarlah anak-anakmu bertumbuh di dalam firman, menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Sehingga keluarga daripada anak-anakmu ini dipimpin oleh mama dan papanya menjadi keluarga yang berbahagia, yang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dan taat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita. Lagunya adalah Firman-Mu pelita bagi kakiku. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu, juga papa dan mamanya di rumah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. tapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.